Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, saya Kurniadi Aris sebagai praktisi hukum dan akademisi hukum. Pada kesempatan berbahagia ini, buat kawan-kawan pembelajar hukum dan masyarakat yang juga pengen mengetahui hukum, nah, pagi ini kita sharing, berbagi, tetap dengan masalah hukum, khususnya tentang hukum perjanjian. Nah, karena hukum perjanjian ini banyak sekali yang di dalam masyarakat, perjanjian demi perjanjian dilakukan, namun tidaklah semua masyarakat itu mengetahui bagaimana perjanjian yang baik menurut perspektif hukum. Karena tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat itu masih sangat rendah sekali. Nah, sehingga inilah yang menjadi cikal dan problem terjadinya masalah-masalah hukum di dalam masyarakat. Yang pertama, kita berangkat dulu, apakah manusia ini makhluk sosial? Betul sekali, makhluk itu adalah makhluk sosial. Kata Aristoteles itu menyatakan bahwasanya manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon. Nah, selanjutnya dalam adagium hukum itu juga mengatakan ubi societas ibius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi masyarakat atau manusia, baik itu badan hukum ataupun orang per orang pribadi, naturally person atau right person, badan hukum, itu tidak bisa melepaskan diri dari aktivitas hukum. Nah, karena memang terikat dengan sifat dari manusia itu yang memang adalah makhluk sosial. Nah, dengan itu diciptakanlah hukum. Nah, hukum untuk membuat segala sesuatunya menjadi teratur. Nah, terkait dengan kesepakatan para pihak agar ada keteraturan, dibuatlah perjanjian. Nah, perjanjian kita kerucutkan lagi, apakah itu perjanjian jual beli, apakah itu perjanjian sewa menyewa, apakah itu perjanjian pinjam meminjam, dan seterusnya ya. Nah, kalaulah sudah ketahui dan kita sudah masuk ke ranah hukum perjanjian, pinjam meminjam misalkan, sewa menyewa seperti yang tadi, tentulah harus dibuatlah sebuah perjanjian. Nah, selanjutnya dalam perjanjian itu ada namanya azas kebebasan berkontrak. Artinya para pihak yang melakukan perjanjian, apakah satu orang, dua orang, satu dengan tiga orang, tiga dengan 10 orang, terserah. Terus yang diperjanjikan bagaimana metodenya, ya terserah. Tergantung bagaimana kesepakatan dari para pihak. Itu dulu. Jadi ada kebebasan berkontrak. Lah, selanjutnya, apakah kebebasan berkontrak ini absolut? Jadi sekehendak yang membuat perjanjian saja? Tidak. Tentu ada rambu-rambu hukumnya. Nah, ini yang mau kita concern, kita bicarakan. Bagaimana rambu-rambu hukum mengatur ini sehingga tidak adalah perjanjian ini melahirkan nanti sengketa, melahirkan problem hukum yang akhirnya juga itu membuat para pihak menjadi bermasalah secara hukum. Nah, menurut hukum perjanjian boleh, ya, apakah hukum Islam boleh juga, ya, apakah hukum konvensional tentu boleh juga. Namun dalam kacamata hukum dan rambu-rambu hukum, perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUA Perdata. Jadi ada pasalnya yang mengatur tentang sahnya sebuah perjanjian itu nanti, sehingga jangan malah masyarakat membuat perjanjian nanti ada masalah ya. Nah, itu pasal 1230 tadi. Nah, apa yang diatur di situ? Nah, dalam sebuah perjanjian, yang pertama adalah para pihak, terserah ya seperti tadi, pihaknya siapa saja, haruslah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal ini dibunyikan. Nah, artinya konsekuensinya cakap melakukan perbuatan hukum itu menurut KUA Perdata. Contohnya harus cukup umurnya 21 tahun, tidak di bawah pengampuan, ya, sehat jasmani dan rohaninya, ya, dan seterusnya, dan tidak bisa juga tidak sedang dicabut hak-hak perdatanya. Itu dulu. Jadi harus cakap melakukan
perbuatan hukum. Tidaklah boleh pada saat perjanjian itu dibuat hak perdatanya sedang dicabut, nggak boleh. Atau dia tidak cakap melakukan perbuatan hukum, nggak boleh. Yang kedua, bersepakat. Jadi syarat kedua bersepakat, artinya memang para pihak itu bersepakat untuk melakukan perjanjian. Janganlah ada satu pihak itu terpaksa atau di bawah tekanan atau di bawah intimidasi ya melakukan sebuah perjanjian. Itu tidak dibenarkan menurut hukum. Ya, atau ya dalam bahwa diancam untuk melakukan perjanjian untuk menjual sesuatu ya, untuk menandatangani sesuatu, itu tidak dibenarkan di dalam hukum ya. Yang berikutnya adalah hal tertentu. Nah, artinya di sini apa yang diperjanjikan, misalkan perjanjian sewa menyewa tadi, ya jual beli, ya atau perjanjian yang lainnya. Kalau sekarang ini kan banyak misalnya seperti sewa menyewa rumah, toko, mungkin saja rental mobil barangkali ya, kredit ya, itu. Jadi ada yang diperjanjikan ya, ada yang diperjanjikan. Yang berikutnya klausalnya harus halal. Nah, artinya klausul yang harus halal itu sesuatu yang diperjanjikan itu tidak melanggar ketertiban umum ya, yang tidak juga melanggar norma hukum. Nah, contohnya tidaklah boleh kita misalkan melakukan perjanjian jual beli narkotika misalkan, itu sangat terlarang sekali walaupun perjanjiannya orangnya sudah cakap ya, bersepakat ya, terus ada objeknya yang diperjanjikan hal tertentu, namun diperjanjikan tidak halal nggak bisa. Atau kita memperjanjikan sesuatu yang bukan milik kita, contohnya jual beli mobil motor yang bukan milik kita, atau jual beli sesuatu yang masih dalam keadaan digadai, itu nggak boleh diperjualbelikan dan klausalnya itu tidak halal, dan banyak lagi ya yang membuat klausalnya ini tidak halal. Nah, jika keempat elemen ini tidak terpenuhi, maka perjanjian ini akan bermasalah secara hukum. Nah, ada yang disebut dengan syarat subjektif dari perjanjian itu, yaitu yang nomor 1, nomor 2 tadi, yaitu tentang tidak cakap, ya, terus tidak bersepakat. Nah, kalaulah ini tidak terpenuhi unsurnya, maka bisa batal dia demi hukum. Itu akan batal demi hukum. Nah, bila syarat objektifnya bermasalah, contohnya tadi tentang klausalnya tidak halal, itu bisa dimintakan pembatalan demi hukum. Nah, artinya sahabat pembelajar hukum dan masyarakat semuanya, sangatlah penting dalam sebuah perjanjian itu mengetahui terlebih dahulu, mempunyai itikat baik dulu dalam jual beli. Penjual dan pembeli sama-sama beritikat baik untuk mengetahui apa yang akan diperjualbelikan. Nah, kalau nanti jual belinya misalkan tidak di hadapan notaris, tentu dibuatlah akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan itu maksudnya akta yang dibuat atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak saja. Nah, ini juga banyak problem hukum di situ karena ketidaktahuan dan tidak bertanya masyarakat dalam persoalan ini kepada orang yang mengerti. Contohnya perjanjian itu harus diberikan materai. Ini yang abai juga. Atau terlalu banyak materai, ya boleh juga, tetapi itu nampak sekali bahwasanya si yang melakukan perjanjian tidak mengetahui fungsi materai. Ya akhirnya di situ sudah bisa tetap bahwa perjanjiannya ini pasti ada kelemahan-kelemahan karena para pihak itu tidak mengetahui. Materai itu cukup satu saja, ya. Karena materai itu fungsinya adalah pajak kepada pemerintah. Ketika sebuah perjanjian sudah dibuat, maka pemerintah atau negara mengetahui adanya sebuah perjanjian. Itu fungsi materai. Jadi janganlah nanti pihaknya ada 7 orang, 7-7-nya dikasih materai. Tidak seperti itu ya. Nah, jadi cukup satu materai saja. Yang berikutnya, kalau perjanjian di bawah tangan, ya itu harus ada saksinya. Harus ada saksinya. Saksi itu minimal 2, karena ada azas hukum yang menyatakan unus testis, nullus testis. Jadi satu saksi sama dengan tidak ada saksi. Jadi sebuah perjanjian itu harus ada saksinya. Minimal 2 orang. Nah, ada kalau dalam hukum Islam, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir, saya lupa ayat berapa itu,
Nah, saksi ini itu dalam Al-Quran diperintahkan itu laki-laki 2 orang. Tentulah laki-laki yang cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan hukum ya dan syariat Islam. Nah berikutnya apabila kalau misalnya seandainya laki-lakinya cuma ada 1 orang, jadi dalam Al-Quran itu dijadikan menjadi 3 orang. Jadi 1 laki-laki ditambah dengan 2 orang perempuan. Nah itu menurut hukum Islam ya. Tentu kalau kita penuhi kaidah-kaidah hukum Islam ini tentu kita harapkan sebuah perjanjian itu lebih ada barokahnya kan begitu. Nah, sehingga tidak menjadikan persoalan hukum di kemudian hari yang akan menjadi ya bisa jadi malapetaka ya karena banyak sekali saya sebagai praktisi menemukan sebuah perjanjian yang tidak dibuat dengan cermat dan teliti akhirnya menjadi masalah bahkan menjadi petaka ya, sampai di penjara. Nah faktanya seperti itu. Nah lalu perjanjian apabila sudah dibuat secara sah artinya 4 unsurnya sudah terpenuhi lalu ada saksinya, ada materainya, maka menurut hukum perjanjian yang dibuat secara sah itu akan menjadi undang-undang bagi para pihak sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata tentang fakta sunt servanda. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak ya baik satu pihak atau lebih ya maka perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri. Jadi perjanjian juga tidak mengikat orang yang tidak melakukan perjanjian. Jadi tidak boleh perjanjian itu mengikat orang yang tidak ada di dalam perjanjian itu sendiri. Contohnya sewa menyewa rumah, si pemberi sewa dan yang menyewa lalu membunyikan di situ apabila sewa tidak terpenuhi maka akan dibayar oleh si C. Jadi si A, si B melakukan perikatan atau perjanjian tentang sewa menyewa, tapi dibunyikan di situ kalau nanti tidak terpenuhi maka si C, si D yang akan bayar. Itu tidak dibenarkan. Jadi perjanjian itu hanya mengikat para pihak, ya, para pihak di situ saja. Jadi jangan tidak hak dan kewajiban itu kan menurut hukum itu selalu beriring-iringan. Lalu yang terikat di dalam itu adalah hanya para pihak saja. Itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat pembelajar hukum tentunya dalam soal perjanjian begitu harus hati-hati karena perjanjian janganlah ada problem di situ. Nah berikutnya perjanjian ini adalah di ranah perdata, di ranah perdata. Jadi jangan juga nanti ada tarikan-tarikan ketika ada persoalan ke pidana. Ini murni adalah kesepakatan dan ini adalah perbuatan hukum perdata. Jadi ketika ada problem nanti, tentunya kalau perjanjian identik dengan ingkar janji ya. Nah ingkar janji itu adalah wan prestasi. Nah itu diatur di dalam pasal 1243 KUH Perdata tentang ingkar janji. Nah apabila nanti para pihak tidak ada persoalan atau ingkar janji tentu harus diselesaikan secara perdata. Jadi itu saja dulu pembelajar hukum, masyarakat pencari hukum atau yang sedang mencari pengetahuan tentang hukum itu sekilas kita jelaskan tentang sebuah perjanjian. Nah, dengan harapan tentu penyuluhan hukum ini bermanfaat kepada masyarakat karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kurnia di aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.